wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melaksanakan diskusi pembelajaran tentang tabel analisa substansi penerapan nilai berakhlak yang berfokus pada nilai loyal. Diskusi ini bertujuan untuk memahami bagaimana tahapan kegiatan, output, eh, serta proses layanan pertimbangan teknis pertanahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, serta kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi. Baik, sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber atau teman diskusi kita pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Febrika Ayu Maharani dari Kantah Kota Banjarmasin. Kemudian ada Mas Pramuditya Saiful Ma'arif Irwan dari Kantah Kabupaten Kerom. Ada Mas Aris Surya Slamet dari Kantah Morotai, Pulau Morotai. Kemudian ada Mas Hafiz Anugraha dari Kantah Teluk Bintuni, dan saya sendiri Oktaviana Resa berasal dari Kantah Kabupaten Merwali. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tentang layanan pertimbangan teknis pertanahan. Nah, untuk layanan pertimbangan teknis pertanahan sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ialah permohonan pertimbangan teknis pertanahan, kemudian peninjauan lapang, setelahnya itu ada pengolahan dan analisis data, dan selanjutnya ada rapat pembahasan dan kontrol kualitas, kemudian penyusunan risalah dan peta, lalu penerbitan pertimbangan teknis pertanahan, dan terakhir ialah penyerahan hasil pertimbangan teknis pertanahan kepada pemohon. Nah, di sini kita akan membahas tentang keterkaitan tahapan-tahapan tersebut dengan nilai ASN berakhlak yang berfokus pada nilai loyal. Nah, mungkin saya akan meminta teman-teman untuk berdiskusi. Eh, ada yang bisa memberikan sedikit eh, pendapatnya. Saya persilahkan. Baik, Mbak Via. Di sini saya ingin berpendapat terkait yang poin pertama, permohonan pertimbangan teknis pertanahan ini keterkaitannya dalam pelaksanaan peninjauan lapangan, penerapan nilai loyal diwujudkan melalui sikap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional, prosedur, serta arahan pimpinan yang sah. Peninjauannya dilakukan secara objektif dan profesional dengan mengutamakan kepentingan negara dan organisasi, bukan kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Seperti itu, Mbak Fia, untuk keterkaitan poin Baik. pertama ini dengan loyal. Baik, terima kasih Mas Pramuditya atas penjelasannya. Kemudian di sini ada tahapan pengolahan analisis dan data. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa eh, menjelaskan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Pia. Dalam tahapan kegiatan pengolahan dan analisis data, menurut hemat saya, tahapan ini sangat berkaitan dengan nilai loyal, di mana dalam pengolahan dan analisis data dapat diwujudkan melalui sikap setia dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan data, serta kebijakan dan arah pimpinan yang sah. Data diolah dan dianalisis secara objektif, akurat, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan negara dan organisasi. Menurut saya itu Mbak Fia. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan terhadap tahapan rapat pembahasan dan kontrol kualitas. Mungkin Mas Hafiz bisa Ya, menambahkan penjelasannya. ya baik. Makasih Mbak Via. Untuk tahap rapat pembahasan dan kontrol ini yang bisa dikaitkan dengan nilai berakhlak loyal itu karena dalam rapat dan
Dalam rapat pembahasan dan kontrol ini menunjukkan loyalitas dengan menjunjung tinggi etika profesi, menyampaikan pendapat secara objektif, dan menghormati keputusan bersama. Sikap ini mencerminkan dedikasi dalam menjaga kualitas kebijakan publik serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Itu Mbak Evi ya yang saya kaitkan dengan poin Baik, rapat terima pembahasan. kasih. Terima kasih banyak, Mas Hafiz. Nah, selanjutnya ini ada penyusunan risalah dan peta dan juga penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Mungkin Mbak Febri yang bisa memberikan sedikit penjelasan terhadap tahapan tersebut dan keterkaitannya. Mbak Febri, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Pia. Keterkaitan tahapan penyusunan risalah terhadap konteks nilai ASN loyal yaitu tahapan penyusunan risalah menuntut kesetiaan penuh kepada negara, hukum, dan kebenaran data, bukan kepada individu, kelompok, atau kepentingan tertentu. Sedangkan untuk poin kelima, untuk penyerahan hasil pertimbangan teknis pertanahan, merupakan wujud nyata loyal ASN kepada negara dan masyarakat karena pada tahap ini ASN memastikan bahwa dokumen yang disampaikan benar-benar mencerminkan hasil kajian yang objektif, sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Mbak Pia. Baik, terima kasih Mbak Febri atas tambahannya. Nah, ada tahapan terakhir yaitu penyerahan hasil pertimbangan teknis pertanahan kepada pemohon. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya untuk keterkaitan tahapan tersebut dengan nilai ASN berakhlak loyal. Penyerahan hasil pertimbangan teknis pertanahan merupakan wujud nyata loyalitas ASN kepada negara dan masyarakat karena pada tahap ini ASN memastikan bahwa dokumen yang disampaikan benar-benar mencerminkan hasil kajian yang objektif, sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, untuk tahapan eh, sudah kita bahas semuanya tentang keterkaitannya dengan nilai loyal. Selanjutnya ialah kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan visi ataupun misi organisasi. Ya, terima kasih Dipersilakan. Mbak Pia. Menurut saya, kegiatan PTP ini sangat memberikan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Di sini saya akan mengemukakan bagaimana kontribusinya terhadap visi organisasi. Kegiatan PTP ini berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dengan memastikan seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian Mbak Fia, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya atas pendapatnya dan selanjutnya dengan dengan misi organisasi mungkin ada dari teman-teman yang bisa Izin Mbak Fia, menambahkan Mas mau Pram. menambahkan Oh iya, terkait silakan. misi Silakan Mas Pram. dalam kegiatan ini bisa mendukung misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya. Yang kedua bisa memperkuat kepastian hukum, hak atas tanah. Terus yang terakhir bisa mendukung misi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Sekian tambahan dari saya, Mbak Fia. Baik, terima kasih banyak Mas Pramuditya atas tambahannya. Nah, yang terakhir untuk penguatan nilai organisasi, mungkin Mas Hafiz bisa menambahkan sedikit. Baik, Mas Hafiz, kami persilahkan. untuk kegiatan PTP dalam penguatan nilai organisasi, ini menurut saya ada tiga aspek. Yang pertama melayani, yang kedua profesional, dan yang ketiga terpercaya. Nah, dalam melayani ini kita memberikan pelayanan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan yang aspek kedua yaitu profesional. Kita
bekerja berdasarkan kompetensi, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dan kita menjadi terpercaya, yaitu menunjukkan komitmen, konsisten, konsisten dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas penjelasannya. Itu sangat lengkap ya. Baik, untuk berarti berakhirlah diskusi kita pada kesempatan kali ini untuk tabel analisa substansi penerapan nilai berakhlaknya bisa ditunjukkan. Baik, kita bisa lihat bersama ya untuk tabelnya. Oke, sudah sesuai dengan diskusi kita ya teman-teman ya. Siap, baik. Iya, baik. Eh itu saja. Semoga diskusi ini menambah pemahaman dan menjadi bekal bagi kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Salam sehat. Salam sehat, Mbak Fia. Terima kasih, salam sehat.